Selamat berjumpa kembali dalam diskusi kaitan dengan beberapa plugin dalam SketchUp. Kali ini saya akan bicara kaitan dengan satu tool di mana kita bisa melakukan suatu analisis terhadap kuat terang suatu bidang atau bangunan. Kita bisa pakai satu fasad terhadap paparan terpaan panas matahari. Sebagai seorang arsitek atau calon arsitek, ini menjadi penting. Kita harus tahu persis bagaimana satu bidang sisi-sisi bangunan kita terkena paparan sinar matahari. Sebagai satu plugin, maka kita harus install dulu. Kita bisa masukkan di sini. Atau kita pilih di kemudian kita pilih Sun Hour di sini. Kita klik. Ini adalah plugin free sampai saat ini. Kita bisa lihat. Kemudian ini deskripsinya, kita bisa nanti tahu bidang-bidang mana yang terkena panas ditampilkan dengan gradien warna. Kita install. Yes. Setelah selesai, oke, kita close. Di sini nanti akan muncul Sun Hour. Ini extension yang kita install, ada 4 perintah: Fit Grid, Calculate, Select All Grid, dan EQ Wizard. Untuk memulainya, kita akan coba. Ini saya sudah punya satu gubahan massa, karena kita hanya akan bermain di meshingnya saja. Yang lain saya akan off-kan. Dari couplingnya, side, kemudian bangunan, off-kan di posisi seperti ini. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah saya matikan bayangannya biar lebih sederhana. Saya akan pilih objeknya, semua bidang fasadnya. Kemudian kita langkah pertama harus membuat satu sensor yang disebut dengan grid. Ini adalah semacam sel sensor yang nanti akan tertempel pada semua bidang. Kita tetapkan ada beberapa opsional di sana. Ini adalah lebar dari masing-masing sel. Jadi nanti tiap kotak itu ukuran berapa? Ini saya set ke 5. Jadi nanti tiap bidang di sini akan ada kotak-kotak ukurannya 5 x 5 meter. Ya, semakin kecil angkanya di 1 meter atau bahkan setengah meter, itu semakin detail. Cuma nanti proses analisisnya terlalu lama. Kita coba yang besar dulu. Kemudian ini jarak posisi gridnya terhadap fasad bangunannya. Kemudian jumlahnya kita masukkan 75. Kemudian distance, jarak terhadap sudut-sudut pertemuannya saya pasang 0,25. Oke, kalau sudah di enter, nah nanti akan jadi seperti ini, bahwa setiap bidang ini akan ada satu sel yang berukuran 5 meter. Ini sudah terpasang, tiap grid tadi berukuran 5 x 5. Kita cek. Yang bawah ada grid juga. Saya bisa hilangkan saja karena kita tidak akan ngitungnya sisi bawah. Kemudian ini sisi atap ada. Memang posisinya miring gitu ya, karena grid kita, bangunan kita kebetulan miring, tidak sesuai sumbu XYZ.
Ini bidang bisa memang ada berjarak karena ini tidak cukup 5 meter. Kalau kita perkecil gridnya bisa. Setelah ini kita cek beberapa apakah benar ini gridnya masih salah. Posisi gridnya harus kita keluarkan sedikit. Saya akan geser karena dia masuk ke dalam fasetnya. Saya keluarkan sedikit. Saya ketikkan 0,2. Oke, biar keluar dia. Kemudian yang lain saya cek, ini juga bidang ini tidak. Ini dia posisinya bertumpuk pada fasetnya persis, nanti jadi masalah, tidak akan terlihat hasilnya. Baik, sudah semua. Setelah itu kita proses running. Kita masuk di extension, kemudian kita select all grid dulu. Jadi all gridnya akan dipilih. Saya harus klik semuanya. Extension, select all grid. Extension, our select all grid. Nah, setelah itu kita calculate. Untuk calculate parameternya cukup banyak. Yang pertama adalah karena ini akan menghitung periodik berapa jam cahaya yang jatuh pada masing-masing bidang tadi. Perhitungan ini annual tahunan gitu ya. Jadi dihitung bahwa dalam 364 hari gitu ya, bidang ini terpapar berapa jam. Nanti akan dihitung di 1 Januari jam berapa sampai jam berapa, nanti 2 Februari sampai jam berapa dan sebagainya. Jadi di sini perlu data jam kerja. Memang jam kerja jika kita punya gedung mulai dari jam 8, selesainya pulang jam 17 misalnya, jam 5 sore. Kemudian jam kerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Jumat. Oke, kemudian Sabtunya atau mungkin Jumatnya kita Sabtu libur, Jumat saya off-kan. Kemudian khusus hari Jumat jam kerjanya agak berubah, kita bisa rubah jam 9 sampai jam 15 saja. Nanti kalau ada perubahan jam lain berbeda bisa dimasukkan. 1 Januari set date-nya sampai 31, kita menghitungnya tiap jam. Jadi sehari akan dipotret tiap sisi, tiap sensor itu tiap jam. Jadi ada 24 hour atau per jam di antara jam kerja ini. Oke, kalau sudah kita oke. Maka di sini akan ada proses perhitungan, akan berjalan terus dari Januari, Februari, Maret untuk grid 1 gitu ya, Mei, kemudian nanti untuk grid 2 dan seterusnya. Setelah proses rendering selesai, ini memang tergantung kecepatan GPU dan prosesor laptop atau PC kita, maka kita akan dapat memperoleh hasil seperti ini. Kita cek ada beberapa bidang. Ini ada 2 bidang yang tidak muncul. Saya cek lagi, sebenarnya sudah running, cuma gridnya saja tadi. Sebentar. Oke, saya select gridnya. Ini harus agak maju sedikit posisinya. Saya move ke depan. 2. Ya, di sini bidangnya biru. Seperti itu. Ternyata dia agak sangat dingin ya, karena mungkin orientasinya tidak terkena matahari. Dari sini kita lihat bahwa ada banyak bidang yang atap memang kalau kita klik maka akan muncul skala seperti ini. Kita bisa lihat. Jadi yang biru ini adalah persentase terkena paparan matahari dalam setahun sekitar
20% atau sekitar 500 jam. Dan 80-nya itu bila bidang itu terkena di atas 2028 jam per tahun ini ya. Jadi tadi per hari ngitungnya dari tiap-tiap hari kerja, Senin sampai Kamis, kemudian Jumat, berbeda jamnya. Itu yang terjadi di semua bidang seperti ini. Kita lihat bahwa yang terpapar atas ini pasti semua kena panas maksimal di atas 2000. Di sini yang di bawah ini atapnya yang di sini full banyak, tapi yang dekat gedung dia berkurang. Kuning dari mulai coklat tua, merah, orange, kuning. Kemudian bidang yang ini, yang orientasinya, kebetulan kita lihat orientasinya di sana barat. Bidang ini memang karena matahari pasti akan kita di Indonesia, ini lokasinya di Semarang. Jadi matahari lebih banyak dari utara memang. Jadi bidang ini biru, paling sedikit terkena paparan. Kira-kira seperti itu kita bisa lihat. Nah, bidang yang paling banyak memang adalah pada bidang ini, utara dan sisi timur. Timur kita bisa lihat. Selanjutnya kita akan coba simulasikan, pastinya sebagai arsitek harus bisa mengatasi bidang-bidang yang over panas seperti ini terutama ya. Nah, barat ini, andai kan di sisi barat ini kita pada sisi utara ini yang lumayan terpapar banyak, kita bisa kurangi dengan membuat satu shading. Ini kebetulan saya sudah menyiapkan satu shading. Ini kita buat satu shading gitu ya, untuk melindungi dinding di sini. Nah, setelah kita shading, kita bisa running lagi. Kita lihat apakah shading ini cukup membantu. Saya pilih yang khusus untuk grid ini saja. Kemudian saya calculate lagi. Waktunya masih sama pengaturannya. Dia jalan di Januari, Februari, nah ini hasilnya. Kita lihat bahwa setelah kita pasang shading dan kita jalankan kembali, maka yang tadi warnanya orange hampir seperti ini sekarang berkurang, bahkan bidang-bidang yang di bawah shading ini sudah berubah jadi biru, jadi dingin atapnya. Cuma yang tepi ini yang tidak terkena seperti itu. Nah, kita coba lagi di sisi timur. Ini sebagian saya kasih shading, saya running khusus di grid ini saja. Oke, saya tidak merubah setting waktu dan lainnya. April, Mei, Juni, Juli, November. Oke, selesai. Kita lihat bahwa sekarang bidang yang kita shading berubah menjadi biru. Dengan pendekatan seperti ini, maka kita bisa bisa tahu gitu ya, masa-masa mana yang aman, yang biru kita bisa buat bukaan, atau yang sisi utara yang tadinya orange, merah, kalau ada bukaan berarti kita harus membuat satu treatment. Itu kira-kira tutorial kaitan dengan Sun Awo. Jadi dengan ini maka kita bisa lihat bagaimana bentuk pembayangan dan paparan pada masing-masing bidang. Setelah kita tahu kondisinya seperti itu, maka kita bisa olah bukaan-bukaan yang berada pada sisi tertentu. Kita harus berikan shading dengan tepat.